Haleluya, shalom semua yang ada di Zoom maupun yang ada di radio. Shalom bagi kita semua. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami sepanjang hari ini, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu mengalir melimpah dalam kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati hari ini bersama dengan Engkau. Dan malam hari ini Kau mengumpulkan kami dalam hadirat-Mu untuk kami boleh bersama-sama bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruhnya anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya dimanapun kami ada malam hari ini, kami bersehati bersama-sama. Kami percaya ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersehati bersepakat menanti-nantikan Engkau Allah yang kami nantikan, Engkau Allah yang kami rindukan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saat tiada yang dapat ku genggam, Kau ajarku menggenggam tangan-Mu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencana-Mu terindah. Kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Saat tiada yang dapat ku genggam, Kau ajarku menggenggam tangan-Mu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencana-Mu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di mata-Mu, berharga bagimu. Aku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Saat tiada yang dapat ku genggam, Kau ajarku menggenggam tangan-Mu. Saat semua tak sejalan rencanamu, ku melihat rencana-Mu terindah. Sekali lagi katakan, saat
bisa naikkan pujian ini dari awal. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia sama damai. Sekali lagi anak-anak saja. Waktu Tuhan bukan waktu kita, Haleluya. jangan sesali keadaannya. Untuk semuanya ada waktumu Tuhan. Ada waktu Tuhan, Kami mau tetap setia mengandalkan-Mu dalam segala hal dalam hidup kami. Bersama-sama segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah. Sekali lagi katakan segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua indah pada waktumu, Kau yang berjanji bagi kami. Allah yang benar, Kau yang menghidupi seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan Engkau Allah yang menjadi jaminan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala sesuatunya ada di dalam kendali-Mu. Semuanya ada di dalam kehendak dan rencana-Mu.
Seluruh hidup kami ada di dalam pengaturan-Mu. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh hidup anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu melimpah di dalam kami. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Langsung lanjut. Haleluya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, Tebus pembebas kita. Mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat
kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu yang menghidupkan seluruh hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Takkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah. Sungguh indah segala pekerjaan-Mu di antara kami Tuhan. Mari Tuhan, kembali Engkau mengajari kami lewat persekutuan ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semua. Sudah? Sudah? Baik, shalom semua. Shalom, yang dari mana dulu ini ya? Cik 1 2. Baik. Kok Jelita nggak nampak ya? Di mana Jelita? Kemana dia? Kemana dia? Tidurnya? Kita sudah tidur, ngantuk dia. Ngantuk dia. Jessica di mana dia? Tadi ada kayaknya. Jessica belajar. Oh, belajar. Udah menghilang dia. Oke, shalom Piayu. Bangsang dulu. Shalom semuanya, selamat malam. Baik. Shalom Esther. Shalom tulang, shalom semuanya. Tian mana Tian? Ada Bang Tian nggak? Shalom tulang, shalom semuanya. Oh, kenapa kamu nggak buka kamera? Baiklah. Puji Tuhan. Siapa lagi ya? Shalom Bang Marvel. Mana Marvel ini? Oh, itu dia. Salam semuanya. Oke. Shalom Glory. Shalom semuanya. Mana adeknya? Di kamar lagi cacar. Oh, lagi cacar. Waduh. Cepat sembuh ya. Shalom Bang Yabes. Shalom semuanya. Shalom Kak Kesya. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Pak Janu. Shalom Pak Lunggu. Salam semuanya. Salam juga Pak. Salam. Selamat malam. Shalom semua yang di studio. Baik, puji Tuhan. Oke. Di radio ada? Oke, baik. Radio nggak ada ya. Puji Tuhan. Mari kita mulai ya. Oke, udah kelihatan semua ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Misteri inkarnasi ya. Baik, puji Tuhan. Jika pekerjaan ini, tunggu. Oh iya, dari atas dulu ya. Seandainya mereka menyadari akan pekerjaan ini,
mereka semua hanya akan mengutuk dan menjadikannya sasaran penganiayaan. Mereka tidak akan mempercayainya. Bekerja di negeri Sinaga Merah yang sangat besar, tempat yang paling terbelakang ini, bukanlah tugas yang mudah. Jika pekerjaan ini dilaksanakan di tempat terbuka, tidak mungkin bisa dilanjutkan. Ya. Jadi harus dilakukan di tempat yang tersembunyi ya. Jika pekerjaan dilakukan tempat terbuka, bagaimana mungkin mereka membiarkannya terus berlanjut? Bukankah hanya akan membuat pekerjaan ini menghadapi resiko yang bahkan lebih besar lagi? Jika pekerjaan ini tidak disembunyikan, tetapi dilakukan seperti pada zaman Yesus ketika dia secara spektakuler menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, bukankah pekerjaan ini sudah sejak lama diambil oleh iblis? Oke, baik saudara, saya terangkan sedikit. Kenapa dilakukan secara diam-diam gitu ya? Jadi frasa yang mengatakan diambil oleh iblis gitu ya. Jadi apa ya? Selama ini saudara, pengertian orang tentang iblis itu saudara adalah sesuatu yang hanya dilihat dari sisi negatif saja gitu. Nah, jadi frasa yang mengatakan diambil oleh iblis ini saudara, itu adalah bagaimana pekerjaan itu dikuasai. Jadi sekarang bukan masalah yang kelihatan di luar, tapi siapa pelakunya gitu. Makanya saudara, ketika kita melihat selama ini saudara, kan sebetulnya niat orang-orang yang ingin menginterpretasikan Alkitab itu atau yang menginterpretasikan Alkitab itu, sebetulnya kan kalau kita lihat di situ kan niat mereka baik kan. Kan mereka ingin menjaga keaslian daripada atau kekudusan daripada Taurat itu saudara. Paulus ketika dia ingin mengejar para pengikut jalan Tuhan gitu, dia itu juga mengejar mereka berdasarkan Taurat saudara. Berarti kan harusnya kan niatnya itu kan positif ya. Karena kan di zaman dulu ketika siapa itu ya? Pinehas itu kan, kalau saudara ingat yang namanya Pinehas itu. Dia itu kan membunuh orang yang ada pemuda yang membawa perempuan asing ke kemahnya gitu. Oke. Nah, suaranya ada ini enggak bising dari luar enggak? Suaranya oke kah? Boleh kasih jempolnya oke? Nggak ada bising ya? Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke. Nah. Jadi dia itu membunuh gitu. Bahkan ketika siapa itu yang akan mencoba menahan supaya kereta yang membawa tabut Tuhan itu tidak tergelincir gitu kan? Yang mereka disambar oleh api Tuhan itu saudara. Disambar Tuhan itu gitu. Padahal kan tujuan mereka kan ingin menjaga supaya tabut itu tidak jatuh gitu. Ya kan? Tapi mereka dibunuh malahan. Oke? Nah, jadi rasa yang mengatakan diambil oleh iblis itu saudara. Nah, jadi saudara, makanya saudara kenapa ketika misalnya siapa yang akan berani menjadi inkarnasinya Tuhan gitu. Siapa yang akan berani menjadi anak sulung gitu. Kan kalau kita lihat tingkatannya saudara ya.
dari Tuhan yang berinkarnasi. Setelah itu ada kelompok anak sulung, anak-anak sulung, saudara. Nah, terus lagi ada umat Tuhan. Lalu ada pelaku pelayanan. Yang terendah itu pelaku pelayanan. Tapi tahukah saudara, pelaku pelayanan di sini sebetulnya kalau kita lihat standar daripada kekristenan sekarang, itu pelaku pelayanan itu sudah tinggi sekali sebetulnya. Tapi dalam pandangan Tuhan, pelaku pelayanan itu justru pemberontak gitu loh. Justru mereka itu dikendalikan oleh antikris. Makanya frasanya itu diambil oleh iblis. Jadi saudara, kita mesti mulai terbiasa dengan cara konsep kerajaan yang sebenarnya gitu. Ya, jadi ketika saudara mendengar ini, ingat saudara, ini adalah nanti menjadi harta saudara di kemudian hari. Harta kita di kemudian hari. Karena ingat, kita ini hidup kekal. Nggak pernah mati kita gitu. Nggak ada kata kita itu terus berlangsung hidup. Maka kita akan menjalani banyak fase dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalau orang mengatakan, oh nanti begitu mati masuk surga, itu karena mereka belum pernah mendengarkan firman yang baru ini, saudara. Tapi begitu mereka mendengarkan perkataan-perkataan yang baru ini, barulah kita mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya, saudara. Baru kita mengerti. Kalau enggak kita nggak akan ngerti. Kalau enggak kita tidak akan tahu apa arti disempurnakan, apa arti ditaklukkan. Kita itu masih terus hanya memikirkan kalau kita ngikut Tuhan kita akan diberkati gitu. Kita akan diselamatkan, kita akan memiliki damai sejahtera, keluarga kita baik-baik. Orang masih kepercayaan kebanyakan manusia itu masih sebatas itu, saudara. Jadi belum bisa menemukan rahasia apa di balik kutuk yang sedang kita alami, yang sedang dialami oleh manusia. Makanya belum mengerti kenapa sih Adam itu harus dikutuk gitu. Gak ngerti, saudara. Kenapa dia harus dikutuk? Menyalahkan Adam gitu loh. Padahal saudara itu satu fase. Karena kan manusia itu sebetulnya sedang menceritakan. Manusia atau makhluk yang hidup itu sedang menceritakan misteri yang terjadi di alam roh. Gitu loh. Kalau Adam tidak jatuh memakan buah itu, kita tidak akan tahu apa yang terjadi dan tidak akan ada penyelesaian gitu loh. Kita tidak akan tahu apa yang menjadi masalah di masa yang lampau. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana Lucifer itu harus dibuang dari sorga itu. Kita gak akan tahu cerita itu, saudara. Makanya saudara, kutuk yang dialami oleh Tuhan itu, saudara, itu pekerjaan Tuhan semua. Memang ketika dijalani, saudara, makanya sampai Tuhan Yesus itu, dia itu harus seperti mau mati rasanya. Itu nyata, saudara, itu. Jadi kita juga, karena kita ini kan sedang, kalau kita itu makan Tuhan, artinya makan Tuhan itu makan tubuhnya Tuhan dan minum darahnya Tuhan. Artinya perjalanan Tuhan itu akan menjadi perjalanan kita gitu. Kita akan mengecap sedikit sebagian daripada apa yang dialami oleh Tuhan itu. Kalau tidak di kehidupan yang sekarang, di kehidupan yang akan datang gitu loh. Makanya Tuhan itu adil. Kalau sekarang aja sih kita itu masih bilang, udah enak kali ya mereka ya. Apalagi misalnya kalau kita lihat, gemas rasanya gitu kan.
Kita melihat ketidakadilan, saudara. Bagaimana ada orang yang benar-benar bertahan bagaimana untuk hidup gitu loh, saudara. Ada yang sampai mati kelaparan kayak gitu kan. Sementara ada orang yang berlimpah-limpah dengan makanan sampai apa ya? Sampai bosan dengan makanan gitu loh, saudara. Dia kan pilih-pilih mana makanan yang baik gitu loh, saudara. Sementara yang lain kesulitan untuk makan. Gitu. Nah, jadi kalau kita tidak mendengarkan firman ini, saudara, kalau kita tidak mengetahui kebenaran ini, saudara, maka ya kita akan sama dengan orang-orang itu, saudara. Karena gak ada tujuan. Pokoknya pikiran mereka yang penting bagaimana bertahan hidup. Itu saja. Gak mempedulikan orang lain gitu. Memikirkan pokoknya bagaimana caranya meraup untung sebanyak-banyaknya. Tapi begitu kita mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara ya, pengajaran ini, disitulah kita mulai mengerti. Dan disitulah kita mulai memahami apa sebetulnya hidup itu, saudara. Itu yang membuat kita itu sabar menghadapi apapun yang akan kita jalani, saudara. Ya. Ketika kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman ini, saudara. Kenapa sih? Sudah? Baik, kita lanjutkan ya. Jadi saudara, ketika kita sekarang dalam keadaan bisa mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara. Saudara, mari nikmati dengan baik. Gitu. Perhatikan setiap perkataan-perkataan ini. Di dalam persekutuan inilah kita itu menemukan sorga itu yang sesungguhnya. Di dalam persekutuan dengan firman inilah kita akan melihat wajah Tuhan yang sesungguhnya. Di dalam persekutuan inilah kita itu bisa mengenal Tuhan itu. Tuhan yang sebenarnya ya. Walaupun saudara kita tidak melihat Tuhan itu sekarang, saudara ya. Tuhan seperti yang ada dalam imajinasi kita gitu ya. Tapi Tuhan itu nyata, saudara. Bukan hanya karena apa yang saya katakan sama saudara. Kan saya mengatakan ini, saudara, itu karena saya mengalami Tuhan itu sendiri. Bukan iman yang buta, saudara, saya mengatakan itu. Karena sudah sekian lama, saudara, kita bersama-sama. Bersekutu, saudara. Tentu kita boleh merasakan aliran-aliran air hidup yang mengalir dari tahtanya Tuhan. Ya. Itu ya. Perhatikan saudara. Jadi tadi frasa yang jadi agak simpan dulu tentang diambil oleh iblis ini, saudara. Nanti suatu saat saudara akan mengerti arti perkataan ini, saudara. Apa artinya diambil oleh iblis itu, saudara. Gitu ya. Nah, saudara, selama ini saudara kita itu karena kita terlalu apa ya? Bentar ya. Karena kita punya pemahaman yang apa ya? Karena selama ini saudara Tuhan belum menampakkan diri kepada kita. Jadi ada banyak hal yang tidak kita mengerti karena Tuhan belum menampakkan diri. Menampakkan diri artinya gitu. Artinya gini. Ada sesuatu dari masa depan. Jadi yang menampakkan diri ini bukan Tuhan Yesus lagi gitu. Tapi ingat dia satu ya gitu. Jadi yang menampakkan diri kepada kita ini adalah Tuhan
yang maha kuasa. Tuhan yang sudah datang kedua kali. Jadi firman-Nya ini firman yang baru. Hanya ini yang bisa menjelaskan. Jadi kalau kita tetap berpatokan kepada yang lama, kita tidak akan pernah ngerti semua perkataan ini. Artinya kita nggak pernah berhadapan muka dengan Tuhan. Jadi kalau saudara ada mungkin pernah mendengarkan khotbah orang gitu ya, tentang bagaimana dia melihat Tuhan gitu ya, memandang Tuhan, itu saudara adalah apa ya? Tuhan di masa lampau, itu Tuhan apa ya? Itu masih Tuhan bayangan dia gitu. Jadi itu masih apa ya? Boleh dikatakan itu Tuhan yang tanpa sadar diciptakan dia sendiri. Gitu. Jadi sebetulnya di sekarang ini saudara itu sangat riskan sekali saudara. Ya, makanya saudara, ketika kita sekarang mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara, mulailah coba di dalam hati saudara begini, apa ya maksudnya ini ya? Gitu. Itu penting ya, gitu. Tapi hati saudara mesti apa? Terbuka gitu. Karena ingatkan saudara, kita mesti percaya Tuhan itu berdaulat. Kita mesti percaya kalau Tuhan itu dia bisa dan dia sanggup mengajari kita, siapapun kita. Karena dia pencipta. Harus ada konsep itu saudara. Seberapa rendah pun level pendidikan kita gitu. Level pemahaman kita. Dia bisa ngajari kita. Jadi saudara, firman Tuhan ini adalah terang saudara. Firman Tuhan ini seperti apa ya? Seperti terang. Habis gelap terbitlah terang. Nah, kira-kira kayak gitu. Kira-kira seperti itu saudara. Makanya saudara, dunia yang kita lihat ini saudara, dunia yang kita lihat dengan apa yang sedang terjadi saudara ya. Sekarang ini saudara ya, itu sedang muncul saudara yang namanya pengadilan internasional gitu. Dulu kita nggak mengerti itu saudara. Sekarang ini saudara, ada yang terbaru ini saudara. Di Korea Selatan gitu ya. Itu mantan presidennya itu, dia itu jadi tersangka karena dia itu mencarikan pekerjaan untuk menantunya gitu. Itu di Korea Selatan. Ini masih baru ini saudara. Dan itu mantan presiden loh saudara. Apa artinya saudara? Jadi saudara, ketika kita melihat kan kalau di bangsa kita kan itu lumrah terjadi kan. Apalagi belakangan ini kita melihat bagaimana bapaknya mencarikan, mengusahakan jabatan untuk anaknya gitu kan. Sampai MK dirubah gitu loh. Yang di Korea Selatan nggak sampai kayak gitu. Mungkin hanya paling pakai koleganya saja gitu. Tolonglah, masukinlah ini ke. Hanya bilang gitu aja saudara. Sementara kalau di bangsa kita ini kan biasa kan seperti itu kan. Yang namanya itu orang dalam gitu loh saudara. Biasa kan? Nah, jadi saudara, itu fenomena apa sih gitu? Apa sih yang sedang terjadi sekarang ini gitu? Jadi saudara, ketika kita ini mulai menerima atau menghidupi gitu loh. Jadi ini benar-benar saudara, kalau mungkin saudara nggak nyangka gitu. Kalau apa yang kita hidupi itu akan menggoncangkan dunia ini saudara. Terjadi satu perubahan yang sangat cepat sekali loh saudara. Iya.
Yang tadinya saudara, itu mungkin baru kemarin aja saudara. Mungkin rasanya saudara kayak tersihir semua orang. Tapi sekarang ini saudara, entah kenapa benar-benar segala sesuatu digoncang gitu. Tadinya dia pikir dia bisa mengubah segala sesuatu gitu. Iya. Tapi saudara, dia tidak tahu pada saat ketika diambil kuasa itu darinya gitu. Dia tidak menyadari loh. Sama seperti Saul ya. Coba saudara lihat. Dia pikir saudara dia bisa bunuh Samuel kan. Dia pikir dia bisa lebih besar daripada Samuel saudara. Karena dia raja. Dan dia bisa perintahkan siapapun untuk menangkap Samuel loh saudara. Ya. Sampai dia tidak menyadari kalau roh Tuhan itu diangkat dari dia. Wah, bayangkan saudara. Dia terus mau membunuh Daud. Berapa kali dia mau dibunuh oleh Daud. Karena dia mau membunuh Daud. Tapi nggak pernah bisa kan. Iya. Jadi saudara, kita itu sedang melewati satu fase saudara. Sekarang ini saudara, saya bisa rasakan saudara, penderitaan di dalam diri orang-orang yang masih tetap di dalam kepercayaan yang lama. Saudara. Siapapun dia. Maupun dia pendeta hebat sekalipun saudara. Ya mungkin jemaatnya masih ada. Oh dia masih khotbah tiap hari Minggu. Oh mungkin rasanya dia masih bisa mari kita nantikan Tuhan, mari kita nyembah Tuhan. Oh rasakan urapan Tuhan. Tapi setelah itu dia merasakan kekeringan yang luar biasa. Karena gak memperoleh hidup. Di situ baru kita bisa merasakan. Jadi waktu kita merasakan itu saudara ya. Waktu kita mulai disingkapkan sama Tuhan kayak gitu. Karena Tuhan mulai menyatakan secara rahasia di dalam roh kita, di dalam batin kita saudara. Disitulah nanti kita melihat saudara. Apa artinya Bapa itu gitu. Bapa itu kayak mana sih? Yang sesungguhnya gimana sih? Roh Kudus itu gimana sih? Gak ada yang bisa menjelaskan itu saudara. Kecuali kita mengalami. Jadi ada satu jalan yang akan kita lewati dalam hidup kita. Jalan itu tidak mudah. Jalan itu antara hidup dan mati. Oh mungkin sekarang saudara gak ngerti. Tapi nanti suatu saat saudara akan mengerti. Iya. Harus kita lewati jalan itu. Iya. Itulah yang membuat kita itu akan berubah gitu. Watak kita akan berubah. Oke, lihat. Apakah mereka dapat menoleransi keberadaan Tuhan? Tentu tidak. Kalau sudah dia ambil ya. Jika sekarang aku masuk ke dalam rumah ibadat untuk berkhotbah dan mengajar manusia, bukankah sudah sejak lama aku dihancurkan sampai berkeping-keping? Dan jika ini terjadi, bagaimana mungkin pekerjaanku dapat terus dilakukan? Seperti yang saya bilang sama saudara. Ketika yang waktu awal-awal setelah mulai COVID itu ini kan, mulai mau berakhir itu kan, ketika saya mulai khotbah di Piayu itu saudara. Wah saya ingat itu saudara. Hanya dengan mengatakan lepaskan masker aja saudara. Wah rasanya saudara. Iya. Rasanya bencinya orang-orang itu saudara. Iya. Dari mukanya boleh saya lihat saudara. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini saudara. Jadi saya bisa merasakan itu sedikit gitu ya. Supaya saya ngerti apa arti yang dikatakan ini. Kalau enggak akan ngerti. Saudara pun enggak akan ngerti saudara. Tapi ketika saya coba ceritakan itu saudara. Karena saya mengalaminya.
maka saya bisa cerita sama saudara dan saudara bisa membayangkan sedikit gitu. Tentu kan yang mereka tolak itu kan bukan saya. Ya nampaknya mereka tolak saya, tapi sebetulnya mereka tolak itu kan Tuhan itu sendiri kan. Itu loh saudara. Sama ketika Tuhan Yesus juga begitu saudara. Oh yang mereka tolak itu saudara bukan manusia Tuhan Yesus. Yang mereka tolak itu Yahweh yang mereka sembah itu loh saudara. Makanya saudara, mereka itu mengalami penganiayaan yang luar biasa setelah mereka menolak Yesus saudara. Bangsa Israel itu saudara. Iya, bayangkan 2000 tahun saudara. Mereka harus terbuang saudara. Iya, sangat mengerikan. Apalagi yang terakhir itu ketika Naji membantai 6 juta mereka saudara. Wow. Di situlah dikatakan nubuatan tentang Rahel yang menangisi anak-anaknya saudara. Ya, itu karena menolak. Menolak Tuhan itu sendiri saudara. Jadi saudara, mari kita lihat bagaimana ketika Tuhan itu, coba saudara bayangkan dari sejak dia lahir sampai umur 29 tahun. Apakah kita melihat ada apa yang terjadi kepada diri Yesus? Dia bisa menjalani kehidupan sebagai manusia normal kan? Iya. Ketika dia mulai menyatakan dirinya lah gitu. Tapi lihat bagaimana, karena kan tujuan dia, jadi ketika dia itu dengan sangat cepat gitu ya bekerjanya gitu. Kan memang tujuan dia naik di atas kayu salib gitu loh. Makanya dia terbuka. Sementara yang sekarang ini tidak. Tujuan Tuhan yang Maha Kuasa nggak naik lagi di atas kayu salib. Tujuan dia itu berfirman. Menyatakan perkataan-perkataan yang baru gitu. Jadi makanya saudara kita akan mengerti semua. Apa yang dikatakan tentang Alkitab kita akan mengerti. Yang sebenarnya ya. Gak akan ada gunanya kita berdebat-debat lagi saudara. Kalau saudara lihat di YouTube gitu ya, berdebat tentang inilah, tentang itulah. Aduh, capek sekali. Itu sia-sia sekali loh saudara. Apalagi kalau antar pendeta gitu ya. Dan jika ini terjadi, bagaimana mungkin pekerjaanku dapat terus dilakukan? Alasan tidak adanya sama sekali tanda-tanda dan mujizat yang diwujudkan secara terbuka adalah demi penyembunyian ini. Jadi bagi orang tidak percaya, pekerjaanku tidak dapat dilihat, diketahui atau ditemukan. Nah saudara, ketika saya menerima dulu ini ya, tentang bagaimana menjadi ketua gitu ya. Di situ saya benar-benar heran juga loh saudara. Kok nggak ada ya terjadi apa-apa gitu. Iya. Kok nggak ada kayak penentangan apa gitu ya. Padahal dulu sangat saya khawatirkan itu. Tapi ketika saya terima aja gitu. Kayaknya biasa aja gitu. Bahkan saya secara perlahan ya akhirnya orang bisa terima gitu. Iya. Jadi sempat ngajar, sempat ini juga gitu saudara. Sekarang ini saudara baru saya mengerti. Jadi sama saudara. Jadi ketika dikatakan ini sekarang ini pekerjaan dia itu saudara. Kalau saya renungkan gitu ya. Jadi kita tidak terpatok juga secara letterlek dengan doktrin kayak gini. Apa yang dibilang hari ini jadi itu. Tidak. Jadi pekerjaan Tuhan itu berlanjut terus. Baru nanti kita ngerti. Ketika saya melihat bagaimana mereka sangat menderita sekali gitu ya. Dan orang-orang takut saudara.
Sampai mereka takut nontonnya gitu ya, lihat itu. Sampai mereka benar-benar takut memang saudara. Dan ketika saya mendengarkan perkataan antara hidup dan mati itu saudara, saya itu jujur saudara ketika untuk membaca saja saudara, saya itu pengen cepat-cepat melewatinya gitu saudara. Di masa itu. Tapi sekarang saudara, saya tahu saudara itu kebenaran, tapi untuk benar-benar menjalaninya gitu ya, tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang saya bayangkan. Tapi begitu sampai pada waktunya, ketika saya tulus gitu ya, mulai mendengarkannya dengan baik-baik gitu ya, saya merasakan kekuatan, saya merasakan iman saya itu naik gitu. Oh gitu ya, sudah Tuhan. Walaupun rasanya bayangan ketakutan tentang apa sih nanti akan terjadi gitu ya. Kayaknya itu ada gitu. Tetapi saudara, saya merasakan saudara, dari hari ke sehari saudara, ada kekuatan yang baru saudara. Walaupun di kemudian hari saudara, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan itu saudara. Nggak bisa. Nggak bisa mengandalkan hal-hal yang baru, misteri-misteri yang kita rasakan, penyingkapan-penyingkapan. Kita nggak boleh mengandalkan itu. Kita mesti bisa melewati satu masa di mana kita nggak merasakan satu kekuatan. Kita nggak merasa iman kita itu berkobar-kobar gitu. Itu juga fase yang harus kita lewati juga. Sampai kita itu benar-benar semua yang ada yang kita bisa hasilkan gitu. Jadi dalam hal itu saudara, dia nggak membimbing kita. Enggak. Jadi itu pengenalan pribadi gitu. Jadi berdiri sendiri pengenalan kita di situ gitu. Itu ada satu fase juga gitu. Ya. Baik, mari kita lanjutkan saudara. Jadi bagi orang tidak percaya, pekerjaanku tidak dapat dilihat, diketahui atau ditemukan. Jika tahap pekerjaan ini harus dilakukan dengan cara yang sama seperti yang Yesus lakukan pada zaman kasih karunia, maka pekerjaan ini tidak akan bisa semantap sekarang ini. Karena nanti akan terus seperti itu saudara. Makanya saudara, kalau saya katakan misalnya kegagalan daripada guru kita karena terus itu saudara, masih terus mau mendoakan orang. Bagi mereka itu sangat berguna saudara. Ketika guru kita menetapkan, jadi tanpa sadar dia menetapkan sesuatu saudara. Tanpa sadar saudara, disitulah sebetulnya pekerjaan itu diambil oleh iblis gitu lah saudara. Oh, nggak ada yang bisa menerangkan ini saudara kepada guru kita. Nggak ada. Karena bagi kita murid-muridnya dia terlalu tinggi. Makanya dia harus mendengarkan perkataan-perkataan ini saudara. Dia harus merendahkan diri. Dia nggak bisa menganggap orang yang tadinya muridnya ini, nggak bisa menganggap dia itu muridnya terus. Dia harus memandang kepada Tuhan. Sama seperti Simeon ketika dia mengangkat bayi Yesus itu saudara. Oh, dia nggak bisa hanya melihat itu sebagai bayi Yesus saudara. Sebagai bayi, enggak. Dia melihat jauh ke depan. Karena yang dipandang dia itu Tuhan. Kan gak bisa saudara orang menerangkan apa yang dicari oleh Simeon itu saudara. Hanya dia yang tahu. Karena roh yang mengatakan itu kepadanya. Maka ketika roh menerangkan, membangkitkan imannya pada waktu dia mengangkat bayi Yesus itu. Ketika dia menatang katanya gitu. Roh yang sama
yang pernah menyatakan kepada dia tiba-tiba bicara lagi. Makanya dia bisa mengatakan, sekarang Tuhan ambil aku. Gitu ya. Jadi sekarang juga sebetulnya disinilah saudara kita itu bisa mengatakan kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan Yesus yang sama yang kita ikutin. Gitu. Jadi ini nggak boleh hanya sekedar karena ditulis dalam ini lalu kita mengatakan itu. Enggak. Kita mesti mengalaminya secara pribadi. Makanya saya berani mengatakan kepada saudara. Tapi sekali lagi saudara, kita tidak bisa terus mengandalkan proses percaya seperti itu. Dengan berbagai macam cara saudara. Kita itu harus terus bergantung kepada Tuhan. Ya. Itu sebabnya saudara. Paulus itu harus ditaklukkan dengan yang namanya ketika aku ingin berbuat baik, tapi yang jahatlah yang aku lakukan. Di situ kita saudara. Jadi kita harus dilumpuhkan dengan itu saudara. Manusia harus dilumpuhkan dengan itu saudara. Karena kalau enggak saudara, wah, kita akan jadi Tuhan. Kita akan jadi Tuhan-Tuhan gitu loh. Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya berdiri sendiri. Terjadi kekacauan. Disitulah kita tertipu. Disitulah dikatakan dia dimakan oleh iblis. Iblis makin besar dia dong. Artinya makin banyak orang seperti dia. Sekarang dengan firman yang baru kita dilepaskan dari cengkeraman iblis itu. Jadi dilepaskan dari cengkeraman iblis itu bukan gini. Tadinya kita sakit apa gitu. Sakit-sakitan lalu kita sembuh. Tadinya kita miskin lalu kita kaya. Bukan. Kita mesti mengenali. Makanya saudara, bagi orang yang, makanya kenapa Tuhan katakan, siapa yang berbuat jahat biarlah terus dia berbuat jahat. Siapa yang berbuat baik biarlah terus dia berbuat baik. Nggak boleh suam-suam. Kalau suam-suam nanti sudah dikatakan dimuntahkan. Jadi yang berbuat jahat itu saudara, sampai dia itu rasanya, disitulah dia itu capek berbuat jahat. Ya. Ya tujuannya, karena kan kalau Tuhan mengatakan tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun gitu. Macam mana lah? Dia sudah mati gitu. Sia-sia nanti kan pengorbanan Tuhan itu kan. Kan pasti Tuhan yang menang gitu. Kemenangan Tuhan apa? Semua orang diselamatkan kan? Semua manusia diselamatkan kan pada akhirnya kan? Ketika satu domba itu saja dari 100 domba gitu. Yang sebelum 9 kan ditinggalkan dia kan? Untuk mencari yang satu kan? Nah, tetapi mengenai kapan itu, nah itu gak perlu kita cari tahu. Gak ada gunanya. Makanya urusan kita, ikutlah aku, kata Tuhan. Iya. Makanya saudara, dia selalu berani mengatakan saudara, kalau tidak ada orang biasa ini, adalah lebih berguna. Makanya dikatakan, adalah lebih berguna orang yang biasa-biasa ini daripada yang dulu gitu loh. Nah, gitu saudara. Itu kalau saya mungkin saudara pikir itu ini ya, kayak menganggap dirinya lebih hebat daripada Yesus. Tidak, bukan di situ maksudnya gitu. Tujuannya tetap supaya bisa keluar daripada cengkeraman pekerjaan yang lama. Iya. Jadi saudara, cobalah bayangkan saudara, gimana keluarga Nuh itu saudara, dipersiapkan 8 orang.
Kira-kira bayangkanlah saudara, di antara banyaknya orang gitu, bagaimana saudara dipersiapkan? Iya kan? Iyalah saudara. Bagaimana Tuhan menguduskan kelompok ini saudara? Oh ingat kan bukan karena siapa kita kan? Kan Tuhan sudah menyingkapkan siapa kita. Kita manusia yang rusak gitu loh. Ya kan? Apakah ada orang yang bisa meminta supaya dia menjadi anak sulung dalam satu keluarga? Adakah yang bisa? Mana ada? Apakah Adam ketika diciptakan, apakah dia itu bisa Oh karena dia itu apa gitu kan? Kan gak bisa kan? Artinya siapapun dari umat manusia ini bisa menjadi Adam kan? Sama saudara. Ketika kita ada di sini saudara, ketika kita sampai dengan hari ini masih ada di sini, itu kan karena pekerjaan Tuhan, bukan karena kita. Tapi saudara, nanti sesudah itu saudara, disitulah kita melihat apa yang diharapkan, apa yang dituntut Tuhan dari kita. Itulah saudara. Baik. Dari mana? Jadi bekerja secara rahasia seperti ini bermanfaat bagi engkau semua dan bagi pekerjaan secara keseluruhan. Saat pekerjaan Tuhan di bumi berakhir, yaitu saat pekerjaan rahasia ini selesai, maka tahap pekerjaan ini akan terbuka lebar. Semua orang akan tahu bahwa ada sekelompok pemenang di Tiongkok. Semua orang akan tahu bahwa Tuhan yang menjadi daging ada di Tiongkok dan bahwa pekerjaannya telah berakhir. Baru pada saat itulah manusia akan mulai menyadari mengapa Tiongkok belum menunjukkan kemunduran atau keruntuhan. Ternyata karena Tuhan sedang melakukan pekerjaannya secara pribadi di Tiongkok dan telah menyempurnakan sekelompok orang untuk menjadi para pemenang. Kan kalau kita lihat sekarang kan dari segi ini kan, wah mereka yang paling, boleh dikatakan mengalami kemajuan yang paling luar biasa di seluruh dunia. Iya. Oh udah kalah semua negara-negara lain, sudah kalah semua sebenarnya. Ya. Oh dari segi bagaimana mereka memberantas korupsi juga, koruptor juga, wah. Padahal kan orang tahu mereka itu tidak percaya Tuhan gitu. Nah, gitu kan. Nanti lihat saudara. Jadi saudara, pekerjaan Tuhan itu rahasia saudara. Nanti kita akan melihat saudara, bangsa-bangsa bagaimana bergeliat saudara. Jadi akan ada lagi satu tahap di mana benar-benar kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan hukum-hukumnya. Seperti yang saya katakan saudara mengenai hukum internasional tadi saudara. Iya. Oh mungkin di sini mereka bisa lari. Iya. Tapi saudara, ada hukum internasional. Makanya kan ada kabar baru nih sekarang, katanya mau melarikan diri katanya kan. Siap-siap nih, jaga semua bandara katanya kayak gitu. Iya. Makanya saudara ikuti sedikit ya. Tapi tahukah saudara, tidak akan ada yang bisa melarikan diri kemanapun saudara, akan ditangkap. Iya. Ada sesuatu yang gak bisa lagi saudara, gak bisa lagi korup gitu loh. Ada hukum yang dibuat tanpa sadar saudara. Tapi hanya kita yang tahu, karena kita telah menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya dikatakan, lihatlah Rajamu datang.
Oh, sekarang saudara pengertian kita tentang apa ya? Tentang akhir zaman seperti yang kita pelajari dulu. Itu semua dijungkir balikkan semua, saudara. Ya. Dulu saudara kalau kita itu apa ya, belajar tentang akhir zaman gitu kan. Wah, takut sekali rasanya. Ditakut-takuti terus gitu. Inilah itulah, inilah itulah. Tapi sekarang saudara, ketika kita itu menerima Tuhan yang Maha Kuasa, saudara mesti bergegas, saudara mesti menyambutnya gitu. Makanya kita itu kayak apa ya? Ayo pakai pakaian pesta katanya. Ayo jangan mukamu murung gitu. Ayo isi pelitamu dengan minyak gitu. Isi buli-bulimu dengan minyak gitu. Tuhan yang menjadi daging hanya mewujudkan dirinya sendiri kepada sejumlah orang yang mengikutinya selama periode ini. Saat dia secara pribadi melakukan pekerjaannya dan bukan kepada semua makhluk ciptaan. Dia menjadi daging hanya untuk menyelesaikan satu tahap pekerjaannya. Dan bukan untuk menunjukkan gambar dirinya kepada manusia. Namun pekerjaannya harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu perlu bagi dia untuk melakukannya di dalam daging. Jadi dia yang melakukan. Makanya saudara tidak boleh dibandingkan gitu loh. Jadi ketika dia mengatakan ini semua, kan gak ada yang pernah mengatakan seperti ini. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku di luar dia gitu kan, itu apa? Itu pembohong gitu. Jadi nggak bisa dikatakan kalau misalnya dia pintar, teologi, rasanya hebat menjadi hamba Tuhan besar. Karena di zaman itu juga, sudah di zaman mereka itu, ya ada juga. Misalnya kayak Watchman Nee lah gitu kan. Ada juga istilahnya anak-anak muridnya Watchman Nee, anak muridnya langsung lah gitu kan. Yang berguru kepada Watchman Nee gitu loh. Nah itu pasti ada saudara. Sementara dia ini ya kayak jemaat biasa gitu. Iya. Oh tetapi saudara, ketika Tuhan itu bekerja, kan makanya dikatakan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang meragukan, membanding-bandingkan dengan yang lain, aduh kalian ini. Tapi tentu saudara, dia tidak akan karena memang dia itu Tuhan itu sendiri kan. Gitu. Tentu dia akan membatasi dirinya. Kan dia tahu gitu. Dia tahu apa pekerjaan Tuhan zaman sekarang. Makanya dia bilang, kalau dia itu masih mengandalkan mujizat, masih mau mujizat, berarti dia itu sedang mengulangi lagi pekerjaan yang lama. Makanya dia tetapkan hatinya itu loh. Jadi saudara mesti perlahan mengenali Tuhan itu sendiri. Jadi makanya dia katakan juga, jadi hanya untuk sejangka waktu. Itu adalah satu bagian. Sementara kan kalau dulu kita gitu kan pokoknya kalau sudah Tuhan datang habislah semua gitu. Gak tahu gitu loh maksudnya itu. Kan yang dibayangkan orang kan ketika nanti Tuhan datang itu kan, Tuhan datang kedua kali kan fasenya pertama diangkat dulu kan gitu kan. Lalu setelah itu terjadi apa namanya perang Harmagedon lah, perang yang sangat besar lah gitu kan. Kan itu kan bolak-balik kan. Terus itu saudara kayak kaset apa yang diulang-ulang gitu loh saudara. Itu terus beritanya, bayangin saudara. Bayangkan kayak Saddam Hussein kan, udah mati dia. Tapi karena supaya mereka itu tidak hancur, diputarin setiap hari saudara di TV-nya Irak itu saudara. Kayak misalnya si Saddam Hussein itu kayak masih hidup gitu loh. Diputarin itu terus. Jadi mereka masih percaya kalau Saddam itu masih hidup gitu loh. Kira-kira kayak gitulah saudara kepercayaan kebanyakan orang saudara. Itu terus diulang-ulang, bayangin saudara.
Tapi bagi kita sekarang saudara, kita itu sudah bukan lagi sekedar mengalami pengangkatan lagi gitu loh saudara. Kita sedang memasuki zaman kerajaan itu saudara. Bahkan kita boleh mengecap apa artinya kerajaan 1000 tahun. Gitu ya. Apa artinya langit baru, bumi baru. Bukan lagi nanti, sekarang ini saudara orang itu pokoknya kalau udah capek di dunia ini, udah matilah. Nanti bayangannya nanti masuk surga gitu. Itu saudara, dikasih mahkota. Makanya mereka berusaha menjadi baik. Itu aja paling saudara. Kepercayaan orang hanya itu saja. Wah dia menjadi baik. Baik terhadap istri, baik terhadap anak-anak, baik terhadap orang lain. Menjadi lemah lembut. Itu aja target orang. Tapi watak tidak berubah. Itu hanya ditutup-tutupi saudara. Hanya ditahan-tahan. Nanti tiba saatnya bisa meledak. Tapi dengan firman yang sekarang ini saudara, yang kita dengarkan, yang saudara dengarkan, disitulah kita secara perlahan melihat wajah Tuhan yang sesungguhnya. Dia akan meninggalkan, ketika pekerjaan ini selesai, dia akan meninggalkan dunia manusia. Dia tidak bisa tinggal selama jangka waktu yang panjang di antara umat manusia. Karena takut menghalangi pekerjaan yang akan datang. Iya saudara. Makanya seperti saya katakan misalnya ketika saya katakanlah tentang anak laki-laki itu saudara. Itu kan sudah berbeda sekali kan. Iya kan? Siapa yang bisa menerangkan itu saudara? Nggak ada. Tapi kalau Tuhan mau terangkan itu bisa. Kalau Tuhan itu datang sendiri mau menerangkan tentang pekerjaan baru itu bisa. Berarti kan dibutuhkan orang yang apa ya? Jadi harus ditaklukkan dia gitu. Iya. Kan itu kan pekerjaan baru kan. Iya saudara. Jadi dia tidak bisa tinggal selama jangka waktu yang panjang di antara umat manusia karena takut menghalangi pekerjaan yang akan datang. Yang dia wujudkan kepada orang banyak hanyalah wataknya yang benar dan seluruh perbuatannya, dan bukan gambar ketika dia 2 kali menjadi daging. Karena gambar Tuhan hanya dapat diperlihatkan melalui wataknya dan tidak dapat digantikan oleh gambar daging inkarnasinya. Oh, itu berarti sudah tinggi sekali saudara kalau sudah sampai di sini saudara. Untuk memahami inkarnasi yang kedua ini saja sudah gimana gitu kan. Untuk memahami inkarnasi yang pertama saja butuh 2000 tahun saudara. Bagaimana untuk memahami inkarnasi yang kedua gitu. Iya. Sementara tahukah saudara, saya itu kaget-kaget juga loh saudara. Mengenai kemajuan teknologi sekarang saudara ya. Ternyata saudara, nanti coba saudara selidiki ya. Ternyata artificial intelligence itu saudara, ternyata itu sudah bisa menciptakan cloning manusia. Cloningnya kayak gini saudara. Jadi misalnya ada itu baru di ini saudara. Jadi siapa itu? Mark McLendon kalau nggak salah ya. Kan itu kan cahaya CBN ya, yang punya CBN ya. Kan dulu sering datang ke Batam dulu dia. Ternyata saudara, di kemajuan yang sekarang ini saudara ya,
ternyata dia itu punya cloning gitu. Jadi cloningnya itu saya nggak tahu modelnya gimana, tapi kayaknya itu kayak apa ya? Jadi kayak kepribadian dia, kayak jadi kayak ya kayak robotnya dia lah. Tetapi dia itu jadi dia kayak dimasukkan satu apa ya? Satu apa ya? Misalnya dia itu lembut, dia itu ramah. Pokoknya dia itu punya hikmat gitu. Dimasukkan ke dalam kayak ke dalam otaknya dia. Ya. Jadi istrinya gitu. Jadi misalnya ketika dia itu misalnya berbicara dengan yang aslinya gitu kan. Si Mak Melendernya gitu kan. Kan ini kan pasti masih pastilah kesabarannya tidak bagaimana gitu kan. Tidak stabil lah gitu kan atau apa gitu yang lain gitu kan keramahannya. Sementara si cloningnya ini kan karena dimasukin kan. Jadi dia itu tidak bisa marah gitu loh. Dia lembut gitu loh, bahkan sangat lembut, sangat perhatian gitu loh. Jadi dia bilang istrinya lebih suka berkomunikasi dengan cloningnya daripada kepada dia sendiri. Wah. Lalu sekarang ini saudara, itu lagu-lagu yang dinyanyikan di ibadah raya, ternyata itu semua bisa diciptakan pakai artificial intelligence, saudara. Jadi dimasukkan saudara, dimasukkan misalnya lagu-lagu yang sudah ada gitu. Mau karakter bagaimana jenisnya lagu itu. Bagaimana nada-nada yang diinginkan dia gitu. Jadi dimasukkanlah lagu-lagu yang populer gitu ya. Misalnya lagu-lagunya si apa namanya Hillsong gitu kan. Dimasukkan termasuk kata-katanya saudara. Dimasukkan ke ini semua mungkin berapa banyak lagu gitu. Jadi kira-kira si ini kayak ditugaskan menciptakan lagu yang baru. Tapi sesuai dengan kata-kata yang dimasukkan ke dalamnya gitu. Kayak disaring lah gitu. Wow, ketika itu diperdengarkan saudara. Ya ampun. Sampai mereka bilang kayak gini, itu sampai rasanya itu bisa menyentuh gitu. Nanti saudara menyentuh ya. Sama seperti kalau kita misalnya dengarkan lagu-lagu yang dulu. Kayak misalnya katanya itu yang urapannya itu ada. Tahukah saudara, lagu-lagu dunia itu kenapa lagu-lagu itu bisa hit gitu, terkenal gitu ya. Mereka itu melakukan sampai pemujaan kepada bahkan pergi ke arwah-arwahnya itu saudara. Tapi sekarang ini saudara bisa pakai artificial intelligence, AI itu saudara. Saya ketika mendengar itu, ngeri sekali ya orang-orang yang misalnya mengikuti kemajuan teknologi seperti itu ya. Sampai orang itu nggak bisa lagi membedakan mana yang asli. Akhirnya ketika mau mengatakan tetap mana yang asli, mana yang palsu. Mereka tanya lagi kemana? Tanya lagi ke Google kan? Sekarang ini saudara, anak-anak ya, coba ini ya. Jadi hati-hati jangan ini ya, jangan andalin yang ini ya. Kalau sudah sampai pada taraf ini, jangan andalin yang itu ya. Misalnya kalian tanya perasaan kalian, tanya di Google apa gitu ya. Hati-hati ya. Ya harus dikasih batas ini. Sampai nggak tahu yang asli nanti kalian. Makanya jadi ketika kalian sekarang mendengarkan yang asli ini bagaimana Tuhan sendiri mengajar kita. Disitulah nanti kita diselamatkan. Jadi itu memang benar-benar apa ya, kerusakan manusia itu amat parah sekali. Iya. Jadi kalau saya ceritakan itu gitu ya. Jadi disitulah mau nggak mau kita para orang tua pun harus mengalami Tuhan ya. Sesungguhnya gitu. Kita harus bisa membedakan mana yang asli.
Jadi ketika, percayalah saudara, tidak akan ada yang bisa menerangkan ini saudara. Mereka kan, saudara, orang yang hanya mengikuti ini gitu ya, mungkin dia orang pintar, itu makin sulit saudara. Orang itu harus dipukul jatuh dulu sama Tuhan. Makanya saudara bisa mengerti. Makanya lihat ini saudara. Karena gambar Tuhan hanya dapat diperlihatkan melalui wataknya dan tidak dapat digantikan oleh gambar daging inkarnasinya. Gambar dagingnya hanya diperlihatkan kepada sejumlah orang yang terbatas. Hanya kepada mereka yang mengikutinya tak kala dia bekerja dalam daging. Inilah sebabnya pekerjaan yang dilakukan sekarang dilakukan secara rahasia. Dengan cara yang sama, Yesus hanya memperlihatkan dirinya kepada orang Yahudi ketika dia melakukan pekerjaannya dan tidak pernah secara terbuka memperlihatkan dirinya kepada bangsa lain manapun. Makanya dia bisa mengatakan, tidak baik memberikan roti yang harusnya kepada ada anak lalu dilemparkan kepada anjing. Itu memang benar, itu kebenaran. Kejam kali lah Tuhan ini, kira-kira kayak gitu kan. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga, lihat, murid-murid tadinya pikir hanya untuk orang Yahudi aja dulu saudara. Iya. Tetapi ketika ada yang siapa itu yang kepala pasukan itu kan, si Cornelius itu ya. Situ ketika yang ada binatang haram itu kan turun kan, sembelilah katanya. Oh gak bisa, sampai berapa kali kan turun, naik 3 kali kan. Ternyata barulah dia tahu, disitulah mulai tersebar pekerjaan itu ke bangsa-bangsa. Sampai menjadi satu agama yang besar sampai dengan sekarang ini. Barulah setelah itu dia datanglah dia sekarang. Nah di waktu yang lampau saudara, ini kan kira-kira tahun 91 saudara mulai. Sementara, saya belum ada lahir baru di situ kan. Gimana caranya bisa sampai ke sini? Sulit kan, gak masuk di akal kan? Apalagi kita mau mengerti tentang anak laki-laki lagi. Aduh, terlalu jauh. Tapi saudara, Tuhan itu sendiri. Di sinilah saudara kita itu benar-benar melihat saudara. Ini bukan pekerjaan manusia. Gak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Gak bisa. Gak dapat dilakukan oleh manusia yang rusak. Itulah sebabnya saudara kita mesti mengalami penaklukan, disempurnakan, dihajar. Sampai kita ini bisa begini saudara. Hajaran bukan lagi hal yang negatif bagi kita. Enggak. Justru kita akan merindukan suatu saat hajaran itu saudara. Iya, sampai kita mencintainya. Tapi saudara, ini bukan ini ya saudara, bukan menakut-nakuti saudara. Sekarang saudara mungkin gak mengerti. Nanti ketika tiba pada fasenya, engkau akan ngerti. Benar yang saya katakan. Karena yang saya katakan juga ada di sini. Iya. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah, di dalam Tuhan tidak ada yang negatif. Enggak ada. Itu hanya pandangan kita saja. Makanya termasuk kutukannya itu terhadap manusia pertama kali, itu bukan negatif. Iya. Bukan Tuhan loh yang mengusir Kain loh. Bukan. Tapi Kain yang mau melarikan diri. Tapi walaupun demikian saudara, apakah orang bisa lari dari Tuhan? Mana bisa. Mana bisa. Kemanakah kita dapat pergi menjauhi rohnya Tuhan? Mana bisa. Sampai kita bersembunyi pun di dunia orang mati, kita pikir, sudah bisa.
Ada orang yang sudah capek sekali ya. Udahlah, mungkin penyelesaian baginya yang terakhir itu adalah, udahlah, dia sudah sembuh katanya. Sudah selesai penderitaannya katanya. Iya. Setelah itulah, barulah dia mengalami yang sesungguhnya. Di setiap kali saudara, kalau saudara lihat orang yang meninggal gitu ya, sudah. Kalau saudara punya kesempatan gitu untuk bicara gitu ya, kasih tahulah firman Tuhan. Lebih baik menyampaikan firman Tuhan kepada dia daripada ya kamu pasti ingat, kamu pasti kuat, sembuh. Yang paling baik adalah sampaikanlah firman Tuhan. Dengan cara yang sama, Yesus hanya memperlihatkan dirinya kepada orang Yahudi ketika dia melakukan pekerjaannya dan tidak pernah secara terbuka memperlihatkan dirinya kepada bangsa lain manapun. Jadi begitu dia telah menyelesaikan pekerjaannya, dia segera meninggalkan dunia manusia dan tidak tetap tinggal sesudahnya. Bukan dia, bukan gambar manusia ini yang memperlihatkan dirinya kepada manusia, melainkan Roh Kudus yang melakukan pekerjaan secara langsung. Begitu pekerjaan Tuhan yang menjadi daging sepenuhnya selesai, dia akan meninggalkan dunia fana dan tidak akan pernah lagi dia melakukan pekerjaan yang sama dengan apa yang telah dia lakukan ketika dia berada dalam daging. Setelah ini semua pekerjaan dilakukan secara langsung oleh Roh Kudus. Selama periode ini manusia hampir tidak dapat melihat gambar dan tubuh dagingnya. Dia sama sekali tidak memperlihatkan dirinya kepada manusia, tetapi tetap tersembunyi untuk selamanya. Waktu bagi pekerjaan Tuhan yang menjadi daging terbatas. Pekerjaan itu dilakukan pada zaman, periode, dan bangsa tertentu, dan di antara orang-orang tertentu. Pekerjaan ini hanya merepresentasikan pekerjaan selama periode inkarnasi Tuhan. Itu merepresentasikan sebuah zaman, dan itu merepresentasikan pekerjaan Roh Tuhan pada zaman tertentu, dan bukan keseluruhan pekerjaannya. Oleh karena itu, gambar Tuhan yang menjadi daging tidak akan diperlihatkan kepada orang banyak, tidak diperlihatkan kepada semua orang. Apa yang diperlihatkan kepada orang banyak adalah kebenaran Tuhan dan wataknya secara keseluruhan, bukan gambarnya ketika dia 2 kali menjadi daging. Tidak satu gambar pun yang diperlihatkan kepada manusia, juga tidak ada 2 gambar yang digabungkan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa daging inkarnasi Tuhan harus meninggalkan bumi setelah menyelesaikan pekerjaan yang perlu dia lakukan. Karena dia datang hanya untuk melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan, dan bukan untuk memperlihatkan gambar dirinya kepada manusia. Itu sebabnya saudara, makanya saudara, tidak ada wajah Tuhan misalnya yang kita lihat di kalender itu saudara, bukan, itu bukan gambar. Jadi itu tidak bisa menggambarkan Tuhan, gambar Tuhan yang sesungguhnya. Sama dengan yang kedua ini pun gak bisa, atau digabungkan pun keduanya. Kan bisa sekarang kan, kalau misalnya digabungkan itu menjadikan apa, kan bisa sekarang dengan artificial intelligence saudara. Jadi wajah yang bagaimana dia jadinya gitu kan, kalau dikombinasikan gitu 2 wajah gitu. Kan wajah kita nanti tua, nanti kan kita bisa lihat, kan bisa digambarkan kira-kira kayak gitu. Jadi apa nanti? Itu kan karena foto muda dan foto orang tua kan itu digabungkan. Wah, itu pintar sekali sekarang. Tapi itu gak bisa. Dia tidak bisa menggambarkan Tuhan yang sesungguhnya itu.
Jadi kalau misalkan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah melihat Bapa itu. Jadi yang dilihat itu sebetulnya, jadi makanya saudara ketika sekarang kita mendengarkan penjelasan langsung daripada Tuhan itu, kan nggak pernah komunikasi kan dengan orang itu kan. Saya kan nggak mengenal dia kan. Tapi kenapa saya bisa menjelaskan? Nah, disitulah saudara peran daripada Tuhan itu sendiri. Bagaimana caranya? Iya saya nggak tahu, saya nggak bisa jelaskan itu. Bisa jelaskan. Kalau saya bisa jelaskan, sayalah Tuhan itu. Enggak, harus dia. Makanya Yesus kalau saudara lihat, saudara selidiki perkataan Yesus itu, saudara kan sebetulnya, oh jadi Tuhan itu kayak gitu dulu ya. Oh jadi maksudnya itu dia nggak sembarang berkata-kata ya. Saudara kan ngerti nanti saudara. Oh ternyata tidak seperti yang kita bayangkan ya. Baik, Tuhan sudah tinggal 1 menit. Bisa kita lanjutkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kami percaya Engkau terus akan menyatakan dirimu bagi kami. Karena Engkaulah jalan yang sedang kami jalani. Hidup kami, kebenaran kami. Tuhan sebentar kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik. Ayo. Buka fotonya, kameranya. 1, 2, 3. Oke. Tuhan berkati semua.